di sebelah sana di ujung di bawah ada yang di garis polisi. Nah, itu bekas apa? Ternyata kata si bapak warung itu, tenang bapak emang ngecamp sebelah sana? Enggak pak, oh saya ngecampnya sebelah sini di atasnya. Oh, kalau yang di bawah itu, yang di garis polisi itu bekas terjadinya orang yang membuang mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Cerita Nyata. Siapapun yang melihat video ini, semoga Allah lindungi kita semua dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kebetulan channel ini baru, jadi saya mau meminta bantuan kepada teman-teman agar channel ini bisa berkembang. Siapapun yang belum subscribe channel ini, saya minta bantuannya untuk di-subscribe. Oke, di kesempatan kali ini di video pertama, di cerita pertama, saya ingin berbagi sedikit cerita pengalaman yang mungkin cerita ini bisa dibilang mistis atau bisa dibilang sesuatu yang janggal. Cerita ini tidak ada sedikit pun rekayasa atau cerita yang dibuat-buat. Cerita ini murni pengalaman saya pribadi dan teman-teman. Kejadian ini ketika saya dan teman-teman mengadakan camping ceria. Camping ceria di lokasi bumi perkemahan yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Sumedang. Singkat cerita, jadi saya sama teman-teman berkemah. Pada saat itu, keberangkatan saya dan teman-teman itu tidak barengan. Jadi, ketika itu teman-teman lebih awal berangkat ke lokasi karena saya ada pekerjaan dulu, jadi saya berangkat, belakangan. Singkat cerita, teman-teman saya udah di lokasi, saya baru berangkat dari rumah ke tempat lokasi sekitar nyampe di lokasi itu jam 6 sore. Nah, sampai lokasi itu saya sudah melihat teman-teman itu sudah berkemah gitu, sudah pasang tenda, sudah ada yang masak, ada yang sambil bernyanyi-bernyanyi karena pada saat itu saya sama teman itu, eee, berkemahnya itu bawa gitar. Nah, pas saya datang ke sana, ke tempat lokasi perkemahan, saya merasa heran karena kok yang berkemah cuman satu tenda dan tenda itu pun tenda saya sama teman-teman. Lah, kok aneh kan ini hari Sabtu malam Minggu. Biasanya, biasanya di tempat perkemahan itu kalau hari Sabtu malam Minggu itu biasanya banyak yang berkemah. Ya, sedikitnya juga pasti adalah yang berkemah, tidak mungkin satu tenda gitu, tidak mungkin, eee cuman satu regu gitu yang berkemah, biasanya gitu, tidak banyak juga pasti adalah, beberapa regu-regu gitu yang berkemah. Nah, saya nyampe, sama teman-teman, saya nanya, "Kenapa, yang berkemah cuman kita aja?" "Heeh," cenah, "kalau tisionalnya heeh teuing euy nahan nya," cenah. Jadi, heeh, nggak tahu kenapa bisa, cuman saya aja yang berkemah. Ya mungkin, saya berpikirnya, oh mungkin ada, yang berkemah di tempat ini, cuman ada di lokasi yang lainnya gitu. Oke, singkat cerita, larut malam, saya sama teman-teman, eee, biasa mengobrol mengobrol mengobrol, ada yang mengopi sambil ngerokok.
sambil ada yang nyanyi-nyanyi sambil mau ngobrol biasa, dan di tengah malam, kok aneh ketika kita mengobrol, nah pada saat mengobrol itu terdengar oleh kita ya. Jadi yang mendengar itu bukan saya aja tapi sama teman-teman. Jadi mendengar ada orang-orang yang sedang mengobrol. Jadi mengobrol layaknya orang-orang yang sedang berkemah. Jadi yang mengobrol itu seperti banyak-banyak orang-orang yang mengobrol gitu. Terdengar jelas. Nah, saya heran dari sana karena yang berkemah itu yang tadi saya lihat pas sore itu hanya tenda kami aja. Kami penasaran kami penasaran dia keluar tenda sambil ngelilingi lokasi dari sana, ngelilingi dari sana. Gak ada orang yang berkemah selain saya sama teman-teman. Nah, di lokasi saya itu, lokasi tempat kemah saya itu kan ada apa, rumput liar tapi rumput liarnya itu tinggi gitu. Jadi, kalau kita lihat ke belakang gitu nggak terlihat. Saya sama teman-teman penasaran pengen lihat ke belakang sana sambil, cari kayu buat buat apa, buat nyalain api unggun. Nah, saya sama teman-teman, eee, sambil mau cari, kayu-kayu, ngelewat ke itu, ke rumput itu, ke rumput liar itu, lewat ke sana, sampai sana pun di belakang rumput yang liar itu pun nggak ada satu orang pun yang berkemah. Padahal itu lokasi emang lokasi bisa berkemah juga di sana juga, maksudnya halaman luas gitu. Nggak ada satupun orang yang berkemah selain saya sama teman-teman. Dari sana, eee, saya sama teman-teman emang sedikit merinding ya, balik lagi langsung ke tempat tenda, balik lagi langsung, sudah ngobrol sama teman-teman, nggak ada yang nge-camp selain kita. Ya udah kita, berpikir positif aja, mungkin ada sebelah bawahnya lagi yang berkemah, karena pada saat itu, kami itu berkemah di, lapang besar, cuman di pinggirnya, nah ke bawahnya lagi itu ada tempat lokasi-lokasi berkemah lagi. Ya berpikiran saya positif sama teman-teman mungkin ada di bawah yang berkemah. Oke, kami nyalakan api unggun, dari sana sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngopi, dan terjadi lagi. Saya sama teman-teman itu mendengar orang-orang yang mengobrol, layaknya orang-orang yang sedang berkemah, yang jelas banget, yang sedang mengobrol. Nah, ya jelema deui nu ngarobrol kalau kata Sundanya gitu, jelema deui nu ngarobrol. Saya penasaran lagi sama teman-teman, lalu saya, sama teman-teman itu, eee, hunting foto ya, jadi, foto malam sama teman-teman yang jadi kayak di foto, layar itu. Saya foto-foto sama teman-teman, malam sambil cari-cari spot foto ke sana ke sini, dan ketika itu pun, ketika saya sama teman-teman cari lokasi tempat spot foto pun, gak ada orang yang berkemah selain kita-kita yang berkemah. Padahal jelas orang-orang yang sedang mengobrol yang terdengar oleh kami. Jadi ketika kami mengobrol, lalu kami diam, ada orang yang mengobrol lagi. Nah, ketika kami ngobrol, sening lagi. Ketika kami berhenti mengobrol, ada lagi orang yang mengobrol. Nah, kami kan di sana mulai sedikit panik ya karena emang dari sore juga yang saya lihat juga yang ngecamp cuman kita-kita aja gitu. Oke, singkat cerita, sampai larut malam pun, sampai subuh pun kami emang sama teman-teman gak ada yang tidur ya. Karena ya momen berkemah ya biasanya sambil bergadang, sambil ngobrol-ngobrol, sambil bernyanyi-nyanyi gitu. Sampai mau larut subuh pun yang orang-orang ngobrol itu
masih terdengar, orang yang sedang mengobrol itu masih terdengar. Kami makin penasaran setelah datang di pagi hari sambil kita mau cari spot foto karena pada saat itu cuaca emang lagi bagus ya. Jadi sunrise-nya itu dapat gitu. Kami sama teman-teman itu mau cari spot foto dan ketika kami mengelilingi mengelilingi di lokasi tempat kami ngecamp dan mengelilingi ke sebelah sini yang di belakang rumput-rumput liar itu, yang di belakang rumput-rumput liar itu dikelilingi tidak ada orang yang mengecamp. Tidak ada satupun orang yang mengecamp kecuali kita-kita. Coba kami mengelilingi ke sebelah sana cobain, ternyata nggak ada satupun orang yang mengecamp. Kami lebih penasaran ke sebelah sini. Mungkin di bawah sini ada orang yang ngecamp karena kata teman saya yang lebih dulu datang katanya bukan penjaga ya. Jadi ada warung di sana. Jadi warung itu tempat parkir. Cuman tempat parkir itu nyatu sama warung-warung. Cuman kan kalau misalkan warung itu di warung itu yang mengobrol, kalau misalkan di warung itu yang mengobrol terdengar ke tempat ngecamp kami, nggak mungkin juga ya. Soalnya dari tempat parkir itu di warung itu sampai ke tempat ngecamp saya itu jauh, jauh, jauh banget. Jalan kaki juga jauh banget. Oke, jadi kata teman saya itu sebelum mau ngecamp itu katanya teh kata si penjaga warung teh, kalau mau ngecamp jangan terlalu ke sebelah sana, harus ke sebelah sini, jangan terlalu ke sebelah sana." Oke, jadi teman-teman itu sangkanya teman-teman itu jangan ke belah sana itu jangan ke bawah gitu ya, ke bawah. Jadi kan tempat ngecamp teh gini, sebuah lapang, terus ke bawahnya lagi ada tempat ngecamp, terus ke bawahnya lagi ada tempat ngecamp. Disangka teman-teman saya itu ke belah sana itu jangan ke bawah gitu ya. Jadi kami ngecamp di lapang cuman paling ujung, di lapang cuman paling ujung ya, paling ujung mau ke tempat ke bawah itu. Nah oke, kami, penasaran ke sebelah sini ya, ke sebelah kanan kan dari sebelumnya kami cuma cari ke yang yang terhalang oleh rumput-rumput yang tinggi itu, penasarannya di sana gitu. Kami cari ke sebelah sini, ke bawah, ternyata di bawah nggak ada yang ngecamp satupun. Yang kami temukan ternyata ada garis polisi. Jadi, sekotak sekotak, itu ya, kalau setenda mah setendaeun gitu, sekotak itu di garis polisi. Nah, saya sama teman-teman bertanya-tanya, biasanya yang di garis polisi lokasi yang di garis polisi itu biasanya yang sudah ada terjadi gitu, entah itu kriminalisme atau sesuatu apa gitu ya terjadi, biasanya di garis polisi itu supaya tidak ada yang menginjak ke sana. Nah, saya bertanya-tanya mungkin yang kata si bapak warung itu yang jangan ngecamp terlalu ke sana itu karena ada yang di garis polisi. Nah, saya sama teman-teman ini bertanya-tanya, ada apa yang di garis polisi ini? Oke, saya dan teman-teman itu bergegas untuk pulang, beres-beres langsung pulang. Sebelum pulang kami ngopi-ngopi dulu di warung tempat parkir itu dan sedikit bercerita ke si bapak warung. Pak, jadi si bapak yang tengah itu yang di posisi yang tengah itu menanyakan ke si bapak, "Pak, di sebelah sana di ujung di bawah ada yang di garis polisi. Nah, itu bekas apa?" Ternyata kata si bapak warung itu, cenah Bapak emang ngecamp sebelah sana?" "Enggak Pak, saya ngecampnya sebelah sini di atasnya." "Oh, kalau yang di bawah itu, yang di garis polisi itu bekas terjadinya orang yang membuang mayat di sana." Dah, kami kaget semua.
Ternyata semalam itu kami menge-camp di dekat lokasi pembuangan mayat. Kami tidak, lama menanya-nanya ke si bapak warung karena kami, tidak ingin ada terjadi apapun. Jadi kami cukup tahu aja, lokasi itu bekas apa. Kami tidak menanyakan panjang lebar ke si bapak itu, sebab atau kenapa gitu. Nah, jadi semalam mungkin ya, mungkin mungkin bisa dibilang sebab kami nge-camp di sana dekat pembuangan mayat yang selalu mendengar orang-orang yang mengobrol, ya bisa dibilang sesuatu yang janggal karena kami pulang pun gak ada orang-orang yang pulang yang beres mengecamp, hanya kami aja yang eh, di pagi hari yang terlihat mau pulang ngecamp, ya cuman kami sama teman-teman. Jadi kami sama teman-teman semalam itu berkemah di dekat lokasi pembuangan mayat. Alhamdulillah kami tidak ada sedikit pun terjadi yang tidak diinginkan. Dan kami setelah ngobrol dengan si bapak warung itu cuma menanyakan ada apa di tempat lokasi itu. Setelah itu kami bergegas pulang dan alhamdulillah kami selamat sampai tujuan. Nah, cerita pertama pengalaman saya sama teman-teman, cerita yang mistis atau bisa dibilang cerita sesuatu yang janggal itu mungkin sampai sini. Apakah kalian mempunyai cerita yang sama atau kalian mempunyai cerita yang bisa cerita itu dibilang cerita yang mistis atau bisa dibilang cerita sesuatu yang janggal? Silahkan kalian komen. Terima kasih untuk orang-orang yang telah melihat video ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah dan semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Dimanapun kita berada, jangan terlepas untuk berdoa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.